lihat itunya apa? Lihat apa? Apa sandepan? Gak ono. Oh, enggak ono. Ya wis. Langsung ya. Oh. Gak punya. Gak punya. Aku jadi apa sih itu, Cek? Enggak tahu. Teleponnya udah. Ya wes, ya wes. Ya wes. Ini buat apa ya, Cek? Metek apa, Cek ini? Ini ta? Oke. Eh, ya kenalin. Harusnya semua udah kenal lah ya. Ya, saya kelahiran 1988. Tiga, tiga, anak bungsu. Terus dari TK, SD, SMP, SMA tuh saya di Surabaya, di Petra, sampai lulus DKV. eh jadi, hah? Oh perlu, perlu. Jadi nggak kelihatan bego-bego banget lah ya. Ya toh, ya soalnya dari kecil tuh saya dari SD udah tahu saya mau kuliah DKV. Jadi tak kejar. Aku, eh, hah? Iya, betul. Karena aku kuliahnya DKV. Ya, terus ya ini anakku dua, yaitu suamiku lah ya. Suami satu. Sih, udah toh. Apalagi? Apalagi? Next toh. Oke, sebelumnya saya jelasin yang setelah lulus kuliah, terus apa yang saya lakukan. Setelah saya lulus kuliah itu saya sempat sekolah bahasa di Cina karena ya namanya kepingin punya pengalaman lebih mumpung masih muda bla bla bla. Terus habis itu Kaiso jangan jangan mencobai saya. Terus habis itu setelah balik itu saya pernah kerja freelance graphic designer ngikut ya ngikut kayak apa ya perusahaan branding gitu sih. Tapi waktu itu saya nggak diharuskan ngantor, cuma by online. Terus jadi setiap pagi itu kita meeting, ada tugasnya apa gitu-gitulah. Nah, terus saya itu tapi suka banget ya namanya anak desain loh. Seneng toh kalau bikin gambar-gambar, seneng yang lucu-lucu gitu. Nah, terus kepikiran, hah? kepikiran kepikiran itu kepingin hampers karena ya suka aja sih lucu gitu loh. Terus kan kalau hampers itu kan kalau misalnya manja anak-anak gitu kan gambarnya lucu-lucu. Nah, jadi eh, tahun 2012 itu saya nyoba bisnis hampers itu nggak punya pegawai jadi saya pergi ke Kapasari, beli karton, tak potong-potong sendiri. Aku beli kain meteran di Pasar Atom, tak bungkus-bungkus sendiri, sampai jadi sampel pokoknya. Jadi nggak punya pegawai. Terus, hah? Rumahku dulu. Ya itu, jadi eh pokoknya awalnya itu ya bikin-bikin sendiri, sampel tuh semua aku bikin sendiri. Dan waktu itu karena aku punya teman baik, ya udah. Terus dia dia sama-sama kita sama-sama freelance di yang graphic designer itu. Terus habis itu kan karena kepingin hampers itu lucu-lucuan, akhirnya kita berdua berhenti dan kita fokus kerjain hampers itu. Cuma waktu itu ya itu kita kan ya namanya kecil ya, gak punya modal, terus ya nggak punya pegawai, terus tiap hari itu ya nguli lah ya. Kita kerja itu sampai tengah-tengah malam. Sabtu tuh malam minggu tuh aku sering nggak pergi karena ya ngejar-ngejar deadline-nya hampers itulah. Terus sampai 2014 mamaku tuh ngide nganggur. Kata dia kepingin kerja, kepingin punya butik tapi nggak ada yang bantuin. Terus Van kamu yang Van sih bantuin daripada kamu tuh kerja sampai begadang-begadang sampai subuh-subuh gitu loh. Terus akhirnya ya ndak langsung sih aku ndak langsung berhenti dari hampers. Cuma kan aku ndak enak sama temenku karena kan aku sibuk juga untuk nemenin mamaku untuk kulaan dan lain-lain. Jadi akhirnya pokoknya 2014 itu aku kasih ke temenku biar dia yang nerusin dan aku bantuin mamaku di butik itu.
Nah, habis itu 2017 itu kan aku nikah. Nikah sebelum nikah itu sebenarnya aku juga sudah sambil-sambil bantuin sih. Ini kan yang distributor lampu itu kan bisnisnya si suami. Jadi aku udah bantu-bantu. Terus setelah nikah semakin fokus di sana. Tapi waktu COVID dan lain-lain itu ya di rumah, nggak bisa ke sana kan. Soalnya waktu itu juga hamil, punya anak pertama, terus anak kedua. Jadi pekerjaan semua aku bawa pulang dari rumah lah ya. Aku bawa pulang dari kantor, kerjanya di rumah. Terus 2022 kan itu kan udah mulai nih, udah mulai toko apa mall udah rame, udah jalan. Ngide lagi. Pingin yo punya kerjaan lain aku. Aku aku bilang suamiku, aku pingin punya kerjaan yang ya pokoknya aku sendirilah, ndak urusan sama suamiku. Nah, akhirnya aku tahun 2022 bukalah butik di PTC. Habis itu setelah buka butik di PTC, oke jalan 2023 ngide lagi. Ngide lagi ngobrol-ngobrol sama temen, terus enak yo kayaknya orang-orang jual apa ya F&B, makanan minuman tuh enak ya orang kayak nyari semua orang tuh pasti nyari mall itu kadang-kadang orang nggak belanja tapi masih nyari makan nyari minum. Ya wes, akhirnya 2023 buatlah kita satu brand F&B itu kecil-kecilan. Jadi itu yang 2023 itu tapi sama temenku ya. Terus 2024 2024 ini baru ngide lagi. Ngide lagi join Prudential. Ini yang 2000 yang hampers itu temanku masih ada sampai sekarang. Terus kalau yang pas Ratum tuh masih ada juga mamaku yang terusin, lampu masih, PTC masih, ini masih. Ya, gitu. Yang aku kerjain ini sama ini sini sini. Ya, sama Padel. Ya, jadi lampu, butik, F&B sama yang 2024 ini aku baru join Prudential. Terus ya. Oke. Sebelumnya tak jelasin dulu ya kenapa kok akhirnya aku join Prudential. Jadi dulu itu waktu masih masih kelas berapa ya? Itu mamaku tuh dulu pernah ngomong, kamu besok-besok kalau kerja ya, pokoknya sampai kamu ya kerja asuransi. Aku nggak tahu kenapa mamaku bisa ngomong kayak gitu, nggak tahu aku. Nggak tahu. Pokoknya dulu tuh selalu mamaku bilang, pokoknya sampai kamu kerja asuransi. Cuma waktu itu kan ya masih 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 umur berapa sih? Ya nggak kepikir lah. Ya wis lah. Iya iya mah iya karepmu lah. Ya wis. Terus aku juga nggak pernah, maksudnya setelah setelah punya bisnis lain-lain itu nggak pernah satu kali pun terpikir tertarik untuk join Prudential. Tidak pernah sama sekali. Aku nggak kepingin tahu apa itu asuransi, nggak tahu wis apa. Terus akhirnya sampai di 2024 itu bulan em, bulan Maret. Bulan Maret itu kan Jadi nggak. Akhir Desember 2024 itu 2000 oh ya 2023. Iya, DKV maklum ya nggak pinter sama angka. Ya. Itu betul, yang penting cepat. Nah, itu jadi aku tuh ngelihat suamiku itu bukan ngelihat. Dia tuh kalau ngomong tuh sering lupa. Lupanya itu cuma lupa-lupa kayak sepele, cuma lupa kayak misalnya eh mau ngomong apa ya, misalnya mau makan steak gitu. Dia tuh tahu itu steak, tapi dia nggak bisa nemuin kata steak. Itu loh, Van, yang daging itu loh, daging yang dipanggang itu loh, daging. Apa sih itu? Kayak gitu. Ya, wis itulah aku. Jadi awalnya tuh cuma lupanya gitu. Awalnya tuh lupa-lupanya kayak gitu. Terus misalnya bukan bukan dia lupa dia habis ngomong apa terus lupa blank gitu enggak. Lupanya tuh dia nggak bisa ketemu wordnya. Jadi misalnya mau ngomong eh apa?
Ya, memakan soto. Itu loh apa sih yang kuning itu loh, yang kuning kuah itu loh. Nah, jadi dia di dalam pikirannya dia tahu itu soto, tapi dia nggak bisa ngomong. Cuma kan waktu itu kita nggak berpikir gimana, kita cuma mikir, oh ya namanya orang kan kita kadang-kadang kan ngomong apa lupa lah, apa sih itu namanya apa. Ya jadi sepele lah, kita nyepelein juga, nggak terlalu mikir serius. Sampai di bulan Maret Maret ya. Maret apa April ya? April. Ya, April, April. April itu dari bulan Maret aku sudah lihat kalau misalnya dia tuh bibirnya itu miring kalau ketawa. Kalau biasa ndak miring. Cuma kalau pas dia ketawa aja itu miring. Miringnya tuh miring. Iya, heeh, kayak betul, heeh. Jadi kalau misalnya senyum, satunya tuh lebih datar, satunya lebih ngangkat gitu loh. Kayak gitu. Cuma aku tuh selalu bilang, loh kamu nih bibirmu tuh kok senyumnya gitu. Terus pertama dia bilang sariawan katanya. Soalnya ada sariawan, sariawan besar. Oh ya udah. Terus seminggu 2 minggu senyum lagi kayak gitu. Aku bingung, loh sariawanmu nih nggak sembuh-sembuh ta? Hah? Kenapa emang lo miring? Terus aku bilang, loh apa kamu iki kayak aras-arasen dah tak ajak ngomong dah sampai kayak orang orang nggak niat tuh loh kayak ngene lah. Aku tuh mikir apa kamu merubah style senyummu dah gitu loh. Jok gitu elek menurutku. Mencek no modelmu tuh aku bilang gitu. Iya toh, terus tapi dia nggak ngerasa. Terus aku tanya, "Loh, emang sekelilingmu ndak ada ta yang ngomong bibirmu tuh miring?" Enggak tuh enggak ada katanya gitu. Ya udah. Terus sampai suatu pagi itu kan aku di ruang tamu duduk sama dia sama papa mertuaku ngobrol-ngobrol. Terus aku tuh enggak tahan wesan. Annoying menurutku. Aku bilang sama papaku, papa lihat tuh bibirnya dia tuh miring enggak sih? Terus baru dilihat, iya rodok katanya gitu. Nah, terus karena papa mertuaku sih ngomong, baru dia tuh mau denger no. Nah, terus papa mertuaku sama mama mertuaku tuh ngomong, cari dokter aja, periksa, periksa kenapa, cari tahu kenapa sih kok rodok miring. Jadi siang itu dia langsung pergi ke dokter di Siloam. Dokternya yang Siloam itu ngomong gejala stroke. Kemungkinan gejala stroke, disuruh MRI. Habis itu eh begitu dokternya ngomong itu, kan aku sih masih tenang ya, maksudnya oke lah ya kita coba MRI. Waktu itu keliling nyari MRI. MRI kan soalnya kan kayaknya di rumah sakitnya di Surabaya juga alatnya mungkin beda-beda ya. Yang bisa tuh cuma beberapa rumah sakit. Salah satunya itu yang di Premier waktu itu. Jadi aku waktu itu malam itu juga aku dapatnya di Premier. Itu pun awalnya dia bilang kan harus ada suratnya dokter. Dokternya itu, jadi kan dari dokter yang di Siloam tuh dia ngerujuk ke dokter siapa gitulah. Nah, karena aku ngotot, pokoknya harus hari ini. Wis masuk no IGD, aku pengen wis ngomongnya deh IGD, nanti dokter IGD sing nyuruh tak gimana gitu. Karena aku udah nggak tenang lah. Habis itu begitu masuk mesin MRI baru 5 menit kayaknya. Aku tuh dipanggil sama orangnya radiologinya. Merah Terus pekat mengenalnya jadi beberapa. terus dia nunjukin ya sama wes gambarnya kayak gini. Ya namanya aku ndak ekspektasi ya toh. Suamiku di kepala suamiku tuh ada kayak gini gitu loh. Terus diem ndak bisa apa ya? Gak bisa mikir, aku langsung blank. Kayak apa iku di kepala nih gitu loh, segitu gede nih. Terus dokternya tuh cuma bilang ini nih tumor, tapi nggak tahu jenisnya apa. Tapi ini pasti tumor dan ini slow growing dia bilang gitu. Jadi kamu jangan khawatir, wis kamu eh pelan-pelan kamu diskusi nanti sama keluarga mau gimana pengobatannya dan lain-lain gitu. Dia bilang gitu. Habis itu tapi kan ya Mas yo mau slow growing kayak apa ya lihat itu ya ya wis wis rasanya itu wis gak karu-karuan lah. Habis itu dia tanya, ya apa mau ngomong tak sama suamimu atau gimana?
Ya enggak mungkin juga aku sembunyiin. Ya toh, kalau aku mau bawa ke untuk treatment lebih lanjut kan nggak mungkin ya suamiku nggak tahu gitu loh kan. Ya intinya akhirnya suamiku dikasih tunjuk juga. Terus pada saat itu ya yang di pikiranku ya ya wis segera segera apa ya cari tahu lah ini apa itu sih. Setelah itu karena kita waktu itu saya masih jadi nasabah ya, belum belum jadi agent, belum jadi apa. Intinya karena saya tahu plan asuransi kesehatannya saya itu ngover sampai di Singapura, ya tak ajak lah ke Singapura. Aku bilang, udahlah kita coba aja ngecek di Singapura. Kan ini kan maksudnya sesuatu sakit yang bukan biasa lah ya, kayak usus buntu tak apa gitu ya udahlah di Indonesia aja. Tapi karena ada sesuatu di kepalanya, aku ya takut lah, takut banget. Terus ya itu akhirnya jadi tengah April itu yang ngecek di Surabaya, terus akhir April itu ke Singapura. Di Singapura ketemu eh, kita periksa ke 3 dokter. 3 dokter itu udah langsung ngomong, ini tumor, udah pasti tumor. Jadi dari 3 itu 2 itu sudah dia ngomong ini tumor harus segera operasi. Ya harus segera operasi. Kalau enggak operasi ya pasti mati. Udah opsinya cuma itu. Jadi kamu tidak ada opsi lain selain harus operasi. Nanti tindakan selanjutnya yang mengikuti. Kalau dokter yang ada salah satu dokter, dia langsung bisa memvonis kalau ini cancer. Itu. Terus pokoknya singkat cerita ya, akhirnya kan kita mutusin milih satu dokter yang kita rasa paling enak lah untuk diajak ngomong. Jadi itu saya waktu Mei itu dia operasi pertama itu tanggalnya tanggal 5 Mei. Habis itu hmm, setelah dia operasi pertama itu dibawa di ICU itu ngomongnya tuh sudah lebih enak, udah nggak terlalu lupa, udah lebih lancar. Oh ya ya, sorry, aku lupa ngejelasin ya. Jadi eh, dari yang lupa-lupa itu sampai ke sebelum dioperasi itu dia kalau ngomong itu agak kayak terbata-bata gitu. Jadi contoh mau ngomong, Van, kita pergi ke itu loh, itu. Tapi sering banget, lebih intens lagi. Jadi, oh kemarin tuh kalau nggak salah tuh itu loh temenmu siapa itu? Misalnya aku ngomong, oh Alek, ya Alek itu loh ada ngomong. Nek misalnya buka buka toko apa itu kayak gitu loh, sampai bener-bener yang banyak banget yang dia lupa. Nah, setelah operasi yang pertama, eh yang pasti miringnya berkurang. Habis itu yang kita notice lagi itu ngomongnya udah lebih lancar. Much better lah. Terus apa lagi ya? Udah sih itu tok. Jadi kan kita ya wis sama itu kan waktu itu di biopsi disuruh tunggu hasilnya itu. Jadi ini operasinya hari Minggu, dia dipindah ke kamar tuh hari Senin, disuruh tunggu biopsinya sampai Senin depan kalau enggak salah. Ya, oke. Terus hari Kamis itu Jumat itu dia baru keluar rumah sakit. Jadi hari Minggu operasi, bolah gak tahu lah wis hari ini lupa aku wis. Mau tak rincikan tapi aku udah bingung ya. Terus pokoknya dia 5 hari setelah dia operasi itu tiba-tiba aku lihat dia tuh miring lagi, dan miringnya tuh kayak awal. Terus ngomong itu wis terbata-bata lagi, cuma dalam 5 hari. Jadi kan harus pasti shock toh, kayak operasi kayak gitu, kepalanya dibuka, tapi cuma 5 hari tok gitu lagi. Terus sama dokter yang pertama tuh udah langsung disuruh cepetan radiasi lah, kemo lah, pokoknya nggak boleh nunda gini. Ya kita kan kalau sebagai orang awam pasti panik lah ya, udah diomongin gitu, wis pasti wis takut, wis karmu lah, dok wis pokoknya apa lah gitu kan. Nah, cuma eh
waktu itu ketemu dengan dokter radiasinya kalau nggak salah ya. Dokter radiasinya tuh udah langsung vonis, umurnya suamiku tinggal sekian. Dia bilang mentok 1,5 tahun maksimal. Dia bilang gitu. Kalau kamu bisa sampai 2 tahun itu tuh bonus katanya dia gitu. Jadi dia langsung tanya, kamu ada financial planning nggak buat keluargamu? Dia bilang gitu. Anakmu umur berapa? Itu yang pertama kali dia nanya waktu ketemu aku. Jadi dia ndak nanya gimana gimana. Dia langsung tanya gitu. Kamu punya anak umur berapa? Kamu umur berapa? Kayak gitu loh. Karena mungkin dia ngerasa kita masih muda, terus anakku masih kecil, mungkin dia kayak concernnya gitu ya. Terus gimana nasibmu? Kayak gitu loh. Mungkin ya. Habis itu eh intinya aku tuh nggak terlalu struck gitu loh dengan dokter itu. Ya panjang cerita nih sih ini. Akhirnya kita ketemu dengan dokter di sebut ya ketemu dokter di SGH. Nah, dokter SGH itu dia yang suggest untuk operasi ulang karena dia ngerasa dia suruh MRI ulang. Habis itu dia begitu dia lihat ya sama lagi, ini lagi yang tak lihat. Cis, tidak terjadi perubahan. Ya kayak gini. Sampai kita kaget. Nah, nggak tahu juga. Kita juga nggak tahu. Jadi setelah operasi pertama tuh kita nggak dikasih tunjuk lagi foto MRI-nya seperti apa. Nggak dikasih tunjuk. Kayak gitu. Cuma keluar dapatnya hasil biopsi. Tapi waktu itu aku tanya sama dokternya. Tapi waktu itu aku tanya sama dokternya. Ini tindakan itu biopsi aja atau memang dikeluarkan? Dia bilang biopsi dan dikeluarkan. Itu yang dia bilang. Wah, wah, ya gitu. Nah, jadi waktu waktu ketemu dokter yang kedua, ditunjukin yang gini lagi, persis dengan ukuran yang sama, bener-bener sama. Ya selisih berapa ya waktu itu dikasih tahu 1-2 mili lah. Ya tapi ya sama. Kan dari bacaan tuh kan ada toh hasilnya diameternya berapa. Sama. Nah, terus jadi dokternya ngomong, ya dia yakin dia bisa operasi lebih lagi. Dia bilang dia mau bantu untuk coba keluarkan lagi gitu loh. Cuma kalau misalnya, hah? Gleneagles itu, hah? Ya, apa nggak boleh ngomong dah? Oh oke, oke oke oke. Terus habis itu eh disuruh operasi kedua. Cuma waktu operasi kedua udah dibilangin kan ini kan dalam 1 bulan kamu ngulang operasi besar 2 kali gitu loh. Resikonya pasti lebih besar, dia bilang gitu. Jadi ya kamu harus prepare lah, prepare. Ya mulai dari lumpuh lah, bleeding lah, koma lah, apapun wis. Ya the worst ya mungkin nggak lewat gitu loh. Ya wis gitu. Eh waktu waktu disuruh operasi yang kedua, ya pasti takut toh. Kita ini nggak tahu mau nanya siapa, kita ya nggak ngerti ya toh. Terus aku keliling lagi, tak baleni lagi dokter yang sebelumnya. Dokter sebelumnya malah ngomong gini, kamu siap nggak tahu kalau misalnya operasi eh operasi tapi ya belum apa-apa kamu harus nurunin standar hidupnya dia. Contoh dia lumpuh, terus nggak bisa apa-apa. Kamu siap nggak digituin? Ya nggak siap lah dong. Ya jadi waktu itu akhirnya ya aku cuma nanya sama dia mau ndak operasi, mau nyoba apa enggak, ya wis dia mau gitu loh, karena ya wis kita nggak ada wis nggak tahu mau kudu harus gimana kan, terus terus setelah operasi kedua, aku kok nggak tak masukin ya hasilnya operasi kedua ya by the way ya, nggak kepikir sorry ya. Ya intinya setelah operasi kedua itu jadi much better. Jadi berkurangnya tuh banyak banget. eh Kayak ini nih tuh jadi kayak gerowak. Jadi kalau nggak salah tuh dokternya itu jelasin ya. Ini aku lupa ya, sing cairan yang mana yang padat yang mana. Jadi salah satu nih cairan, satu tuh padat. Yang bahaya tuh yang padat. Yang cairan tuh sebenarnya nggak bahaya. Dia bilang gitu. Nah, yang bahaya nih yang padat gitu loh.
Nah, terus ya kan karena memang sudah pasti ini cancer stadium 4. Jadi setelah ya, hah? Kenapa? Enggak. Karena waktu itu di dicek ke badan semua enggak ada. Jadi benar-benar cuma di otak aja gitu. Tapi itu sudah grade 4 itu. Em, terus ntar tak baca dulu. Aku lupa. Hah? Yang padat itu kalau dari gambar itu seolah-olah hilang. Cuma dia bilang kalau grade 4 itu kan pasti dia kayak sudah ada kaki-kaki kecil-kecil toh. Dan merambat-rambat gitu loh. Jadi nggak mungkin dia bisa bersihin semua. Oh ya, by the way yang operasi pertama itu kan metodenya kan suamiku dibius total tal. Kalau yang kedua itu suamiku operasinya sadar. Sadar. Jadi dibuka kepala, terus mereka ambil sedikit sambil ngajak ngomong gitu. Jadi nanti tujuannya supaya, hah, tujuannya tuh supaya, jadi suamiku tuh masih respon. Kalau jadi gini, waktu sebelum dia operasi, kalau di SGH itu diaturkan ketemu sama speech therapist namanya. Di speech therapist itu dia udah dikasih tunjuk gambar, misalnya bintang, ikan, buku. Dia bisa jawab apa enggak dalam bahasa maupun dalam English gitu loh. Nah, dari kalau yang mana yang suamiku bisa jawab, itu yang dibawa ke ruang operasi. Jadi asumsinya mereka kalau dia bisa jawab di situ kan di ruang operasi harusnya dia bisa kayak gitu. Jadi kalau yang enggak bisa ya mereka enggak bawa. Kayak gitu loh. Nah, habis itu waktu operasi ya itu benar tetap gambar-gambar itu yang dibawa lagi. Nah, suami kan masih jadi dia diambil sedikit 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 diajak ngomong, itu tambah lama tambah lancar. Ngomongnya tuh tambah lancar. Terus kayak misalnya diajak ngomong apa, disuruh ngulang kata-katanya dia bisa. Sampai akhirnya ini ceritanya suamiku ya. Dia bilang dia tuh ngerasa tambah lama itu kayak tambah lancar, ngomong tuh tambah enak. Tapi tiba-tiba deh satu titik itu dia diajak ngomong apa blank deh. Deng gitu, hilang. Kayak mau jawab tuh dia nggak bisa nggak nemu lagi. Nah, waktu itulah dokternya stop operasi dia. Gitu. Udah di stop akhirnya sama dokternya. Karena mungkin udah nyenggol sarafnya yang bahaya gitu mungkin ya. Ya itu sih. Terus ya wes terus dilanjutkan dengan kemoterapi, radiasi itu. Nah, ini yang waktu di Gleneagles itu kan kita reimburse. Reimburse itu kan butuh biayanya besar. Sedangkan kita tuh nggak punya uang cash segitu besar. Jadi ya kita ini rodok-rodok kaget toh. Kita nggak ekspektasi akan operasi dalam waktu dekat itu juga. Terus operasi segitu besar. Jadi ya memang rodok mikir mikir lah ya gimana caranya dapat uang cash untuk bayar. Tapi untungnya ya puji Tuhan waktu itu kita bisa bayar. Habis itu yang kedua di SGH itu cashless. Cashless. Nah, yang bingung itu waktu kita mau radiasi. Karena radiasi itu estimasinya 1 M lagi. Sedangkan kan kalau misalnya yang di Gleneagles itu kan kita masih kan posisinya kita masih di Singapura. Belum sempat lah mau ngurusi ngeklaim maksudnya mumet lah ya. Nah, terus uangnya kita kan udah kita pakai toh jumlahnya besar deh yang pertama. Nah, sedangkan yang kedua tuh kita butuh uang lagi untuk bayar radiasinya dan harus DP, harus apa itu kan. Itu eh nggak bisa cashless karena kalau bagian cancernya SGH itu beda departemen. Jadi meskipun operasinya di SGH itu bisa cashless, tapi yang treatmentnya itu mereka beda divisi, NCCS itu. Makanya harus reimburse kalau yang di NCCS. Ya, itu pada saat itu untungnya kita kebantu banget dengan asuransi kritisnya suamiku. Jadi suamiku tuh punya asuransi kritis.
yang bisa bantu kita untuk bayarin itu dulu. Ya itu sih. Asuransi kritisnya 1,1 kalau 1,1 asuransi kritisnya dia waktu itu. Itu masih yang iya ya yang unit link itu. Heeh. Habisnya 1,5 M. Ya. Mm-mm. 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 SGH itu kayaknya 1 M-an, 1 M, nggak sama Glen Eagles yang pasti. Hmm, hmm, Aksi pertama itu kan nggak ngefek apa-apa, mungkin nggak diambil apa-apa, tapi ya tetap dikasih sama kayak biopsi. di tetap di cover kok, tetap di cover. Itu, ya, iya, heeh, ya itu. Nah, terus eh gini loh, kenapa tak ceritain ini? Soalnya di tengah-tengah ini, disitulah aku terpikirkan untuk join pro. Jadi, jadi gini loh, kan waktu itu ya namanya aku tuh kan di posisi yang ndak enak toh, takut toh. Anakku tuh masih kecil. Terus di pikiranku tuh cuma ya apa ya? Terus aku tuh harus kerja apa lagi gitu loh. Karena kan tadi kan tak ceritain toh, sebenarnya kan aku ada kerja beberapa. Tapi aku tuh masih tetap merasa insecure. Aku ngerasa nggak aman dengan posisiku. Karena aku ngerasa anakku tuh masih kecil, aku tuh tanggung jawabku masih besar. Aku butuh butuh sesuatu yang lebih pasti gitu loh. Nah, habis itu aku kan waktu di Singapura itu aku curhat sama temen baikku. Aku bilang, ya semua lah. Aku bilang aku takut lah. Aku kesusahanku gini 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 gini. Aku ya bilang, untung ya aku tuh tapi eh punya si suamiku tuh ada asuransi yang udah bagus untuk membantu kita sampai kayak gini gitu loh. Terus eh temanku temanku ya nyeletuk gitu. Terus dia bilang gini, loh terus kamu di sana kamu sendirian kamu sing anu ta anu apa nyiapin dokumennya sendiri kayak minta invoice lah apa terus kalau misalnya ngisi SKD lah apa terus dia bilang, loh berarti kamu sudah tahu toh caranya ngeklaim ya iya diajari rektor terus dia bilang ya wis toh kenapa kok kamu nggak mau kerja pro nggak kenapa kamu nggak mau kerja asuransi ya takut aku bilang gitu lagian masuk kerja asuransi yo terus hmm? Iya ada juga itu ada kepikir tuh kata mama begitu nah terus ya udah aku cuma pikir ya tapi ya apa ya aku nih ya kepepet ya toh kepepet aku gini cuma terus ya cuma selentingan dari temanku itu tapi aku tuh kepikiran terus tak pikir lagi ya terus aku cuma mikir gini loh kan aku nih kan sudah membuktikan sendiri toh. Aku udah pakai. Aku nih sebagai nasabah awalnya yang klaimku tuh semua cair. Ya aku di cover apa terus kritis tuh cair dan aku ngerasa kebantu sekali keluargaku tuh dengan adanya asuransi ini. Habis itu aku mikirnya kalau misalnya aku aja merasa kebantu berarti pasti toh banyak orang yang ya ndak mendoakan tapi mungkin suatu hari kalau di posisi yang sama mereka akan kebantu banget dengan kayak gini gitu loh. Ya wes. Terus aku mikir ya udahlah, kenapa terus kalau aku udah tahu produknya bagus, kenapa kok aku nggak mau kerjakan? Toh ya aku selain di sisi itu, ya aku juga lihat banyak kok orang kerja insurance juga yang sukses gitu kan. Ya wes sih, dari situ sih aku terus tertarik. Dari situ aku tertarik, terus aku WA rek. Gitu aku arek ya itu aku bilang ya aku mau aku kayaknya nanti pulang aku mau deh jadi agent pro nanti kalau aku pulang aku ajarin ya aku bilang gitu ya wis itu tok sih cuma dari situ oke ya gak seru ya kurang seru ya kurang seru ya iya hmm?
Ada bacaan biopsinya ada. Wah, sudah tidak ingat kok, jujur aja kok. Aku jujur aja wis nggak ingat. Cuma pokoknya aku cuma tahu itu cancer grade 4. Wis selesai. Aku cuma tahu itu tok wesan. Nggak ada. Dan dia itu jarang banget sakit. Terus dia lebih lebih rajin cek darah juga sih. Jadi cek darah tuh kan biasanya ada yang CA marker ya, bener ya. Nah itu tuh sama ini nggak ada. Terus aku pernah nanya dokternya, dok, padahal dia itu kan sering toh apa ngecek darah. Kok tapi nggak ada. Memang nggak ada hubungannya. Nggak semua kanker itu bisa dideteksi dari situ. Gitu sih kata dokternya. Iya, heeh, betul, gitu. Asuransi sakit kritisnya itu cair lebih cepat daripada bill Gleneagles Iya, pertama tadi. betul. Iya. Berapa lama kalau boleh tahu, Ci? Yang mana ya? Maksudnya yang billnya berapa lama, Bill kritisnya berapa lama? eh, Kisaran yang aja, nggak kritis usah. itu, yo. Wah, iki angka mana? Lupa aku. Lihat, lihat. Nggak masalah ya, salah apa benernya. Jadi, iya, heeh. Klaim kritisnya masih di Singapura. Jadi enggak sih, lebih sih. Jadi pokoknya sebelum ini kan mulai 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 radiasinya tuh 26 Juni. Nah, pokoknya sebelum itulah ya. Aku lupa sih tapi tanggal pastinya tuh tanggal berapa. Karena pada saat itu suamiku tuh tanya, "Van, ono ta duite bayar radiasi?" Ono. Ono. Iya toh, lo gimana? Maksudnya gini loh. Ya kan suamiku tuh posisinya kayak gitu. Nggak mungkin loh aku mau ngomong nggak ono ya sih ya aku tak mikir ya nggak bisa aku nggak ada jawaban lain selain ada wis ada aku pengen begitu toh lo ada dari mana wis tidur wae wis ono wis gitu toh aku cuma bisa jawab gitu aja gitu loh karena dia itu waktu setelahnya operasi yang pertama terus kan ternyata miring itu dia drop banget secara mentalnya dia tuh sudah wis tajak ngomong aja ndak mau. Jadi aku ngomong apa mbuh karepmu. Hmm, wis jawabannya cuma gitu tok. Udah ndak mau kayak sudah ndak ada apa ya orang wis putus asa lah gitu loh dia. Jadi gak mungkin loh terus aku ngomong gak ono duit ya apa iki rek ngono ya toh ya tambah dia stres toh jadi ya udah ya aku cuma kan kalau yang di yang waktu di mana itu namanya yang waktu operasi di SGH itu ya juga gitu kan awalnya itu karena dokternya tuh schedule-nya tuh maju jadi itu tuh kayak akhir minggu gitu loh nah mau ngurus LOG itu kan susah toh akhir minggu kan udah jadi nah, akhirnya itu kalau nggak salah Senin pagi ya, Senin pagi jam 5 tuh aku antar DE ke rumah sakit. Jadi kalau di SGH, kalau di Gleneagles itu kan enak loh, satu hari sebelumnya pasien udah datang. Ini enggak, disuruh hari hanya kamu operasi jalan no, ke pre-admission gitu. Baru kita datang ke pre-admission, terus di sana mau diomongi LOG ku tuh cuma di garanti cuma nilainya seperempat gitu mungkin. Terus, heeh, baru disetujui itu baru seperempat. Terus dari rumah sakit nanya, ini gimana kalau itu? Kalau kalau nggak ada ini, soalnya kita nggak bisa. Ya nggak mungkin kita bawa pulang lagi tuh. Masa udah jadi operasi? Ada. Aku bilang nanti pasti pasti di approve. Aku bilang gitu kan. Udah tunggu aja terus dia bilang, oh ya nanti kalau misalnya nanti seandainya sampai sore tidak disetujui, ya harus bayar langsung bayar gitu oh iya wis aku ya cuma iya itu wis gitu ya wis itu ya disitulah rek tak teror terus betul betul sejenisnya itu tapi karena dia ada satu DNA yang mutasi jadi namanya astrositoma kalau dulu dia masuk glioblastoma ya tapi ya itu karena diperiksa ternyata dia ada itu satu DNA itu yang mutasi jadi sekarang kayak dipecah itu. Aku tadi ngomong sampai mana yo?
Terus bill yang Gleneagles cairnya Billnya Gleneagles itu cairnya kapan yo? Lupa aku sungguhan. Aku lupa aku sudah pulang. pulang? Iya rasai, pulang rasai. Setelah pulang kayaknya. Tak pulang aja. Heeh, kayaknya setelah pulang deh. Ya itu. Sik. Aku terus, wes ya, itu ya, sudah sampai situ ya. Udah ya, oke. Terus oke, eh, ini beberapa alasan ya kenapa kok aku ngerasa insecure dengan pekerjaanku sebelumnya. Nah, yang tadi kan tak jelasin kan aku ada kerjaan sebagai distributor lampu. Itu kan bantu ya sebenarnya itu kan perusahaannya suami, tapi karena dia ada pekerjaan yang lain, jadi yang memang lebih in charge di situ tuh aku. Semua yang ngambil keputusan di situ tuh aku. Cuma meskipun dengan begitu, aku tuh tetap ngerasa insecure karena gini, di kantor itu kan kita kan distributor kan kita berhubungan dengan brand. Nah, brand itu mereka kan juga ada kepentingan lain kan. Jadi itu kayak aku merasa aku tuh tetap harus bergantung dengan prinsipalnya itu gitu loh. Nah, itu aku nggak suka. Aku nggak suka perasaan itu. Terus drama pegawai. Pegawai tambah banyak tuh tambah pusing sih. Perasaannya itu kayak, oh no, ayo apa sih? Hari ini si A, hari besok si B. Terus gitu terus. Ada drama-drama itu. Terus belum lagi bingung sama stok. Kan kalau misalnya stok itu, kalau misalnya kita ya distributor, kita ada targetnya dari sana juga toh. Kita harus beli berapa, kita harus target jualnya berapa. Padahal kalau misalnya ya namanya kadang-kadang kan misalnya kayak pasarnya lagi sepi. Tapi kita tetap harus ada targetnya kita beli dari mereka. Karena kalau nggak nutup target, nanti kita nggak dapat rebate apa macam-macam itulah. Ya, jadi ya secara apalagi aku nih kuliahnya kuliah desain, dicemplungin di sini ini tersiksa aku gitu loh. Terus ya terus belum lagi yaitu ada pegawai udah lama, tapi ternyata dipercaya terus akhirnya ya nyuri lah kayak gitu. Terus oh ya sama yang terakhir kayak hutang customer. Jadi kita kan ya zaman sekarang kan ya mau kamu mau jalan ya mesti ngutangin. Nah kalau nggak ngutang orang lain yang ngutangin yang yang laku tuh. Jadi mau nggak mau kita harus ngikut. Nah kalau ngutangin sekarang kalau misalnya orangnya nggak bayar, ya kita nih yo ya apa ya ya bingung toh mau gimana gitu loh. Mau diurus ribut juga kita ya biaya lagi. Intinya banyak ribetnya lah. Terus kalau yang bisnis yang butik sama F&B itu ya itu balik lagi. Itu kan memang aku ndak apa ya. Fokusku sebagian besar kan memang nggak di sini. Yang aku memang lebih income-nya lebih utama itu kan dapatnya dari yang lampu. Jadi yang ini kenapa kok aku tetap merasa ndak aman karena ya itu karena kan kalau misalnya butik ya kan, ya itulah ya kadang sepi, kadang rame, terus musim-musiman. Jadi kalau misalnya kayak musimnya mungkin libur-libur akhir tahun, libur anak sekolah masih lumayan. Tapi nanti kalau misalnya udah biasa-biasa, ya sepi lagi kayak gitu. Padahal kita buka butik di mall, sewa sewa tuh sewanya tuh mahal gitu loh. Itu terus sedangkan kalau misalnya kadang-kadang kan kita mikir, oh apa mungkin kalau misalnya oh misalnya kayak aku buka di PTC. Oh coba sih tak buka lagi misalnya di mana? Di TP misalnya. Mungkin ya bisa rame juga, tapi kan balik lagi kalau misalnya kita buka lagi kan kita butuh modal lagi gitu loh. Nah, sedangkan kan waktu itu ini pikiranku yang pada saat itu juga ya waktu aku di Singapura itu ya. Sedangkan aku kan mikir gini loh. Posisi ini suamiku nih sakit. Terus, yo, karena aku mau mikir ekspansi kerja lagi kok rasanya rodok gendeng juga ya aku ya. Uang kan aku juga harus mikir ya. Uang itu harus tak simpen, harus apa gitu loh. Nggak berani aku untuk ngambil resiko terlalu besar tuh nggak berani. Itu. Terus, ya itu sih. Terus yang ketiga, ya ini, insecureku terbesar itu ya karena
Ya, aku merasa suamiku nih sakit. Aku nggak tahu suamiku tuh bisa kerja berapa lama. Nah, terus habis itu anakku tuh masih kecil. Anakku yang waktu itu masih TK, yang paling besar. Yang satunya masih playgroup. Ya, jadi di situ aku ngerasa bebanku tuh masih besar. Aku ada tanggung jawabnya yang maksudnya pada saat itu tuh kayak langsung kamu tuh harus gimana gitu loh. Yang apa yang harus kamu lakukan untuk kamu bisa survive itu sih. Wes ya. Oke. Terus ya ini akhirnya aku memutuskan join Prudential itu yang pertama kan karena produknya bagus. Kenapa aku tahu bagus ya? Soalnya aku udah pakai. Soalnya aku udah pakai, aku udah cairkan dan aku ngerasa oh ternyata asuransi ini bukan cuma ya wis aku sakit dibayarin. Ternyata tuh dampaknya tuh besar banget sih. Kayak at least kayak waktu kemarin suamiku sakit, aku tuh nggak bingung mikir, aku nek mau pengobatan yang bagus gitu, biayanya dari mana? Itu kan penting toh. Jadi aku bisa fokus untuk ngurusin dia. Masalah bilnya kan karena aku tahu pasti tercover. Wis dokternya mau nyuruh aku minum obat apa, operasi apa, mau radiasi apa, pokoknya sing sebagus mungkin yang bisa gitu. Jadi nggak perlu bingung dengan biayanya. Terus ya itu sih karena aku yakin produknya bagus. Kalau misalnya aku aja merasa sebegitu besar manfaatnya, pasti orang lain juga pasti bisa ngerasa gitu. Nah, kalau bagus ya berarti kan bisa dikerjakan, bisa dijual. Itu. Terus yang kedua, nggak drama pegawai. Kan nggak, maksudnya apa ya, nggak perlu hire pegawai untuk kayak sekarang aku di kantor, terus dia tak gaji. Kan sekarang kalau misalnya kayak kita di sini, contoh lah, kayak misalnya aku ngikut si Rek kan ya enggak pusing sih kena aku. Ya kan aku maksudnya aku kerja-kerja sendiri, tak cari sendiri ya. Maksudnya aku minta tolong ya sih, dia pusing lah, tak tanyain macam-macam. Tapi kan intinya tuh kayak apa ya? Aku mau kalau misalnya gini, drama pegawai itu kan kadang misalnya pegawai satu ngomong ambek ini, terus mari gitu akhirnya mereka malah membuat sesuatu yang merugikan perusahaan gitu loh. Sedangkan kalau misalnya aku dari sini kan, yo, gak ono loh. Ya kan kamu, kalau misalnya kita kerja ya komisi ya dapat dapat dewek langsung ke kita sendiri gitu loh. Jadi wis gak ada lah urusannya ambek kayak gitu. Terus nggak butuh modal besar. Ya tetap pakai modal sih menurutku. Modalnya ya kayak ya betul. Waktu ya toh. Ya gimana gimana kan kita ketemu orang terus lah gitu kita jalin hubungan. Lah masa cuma duduk meneng ngono terus ngobrol di kursi taman ngono kan ya nggak mungkin toh. Ya kan pasti kita bisa ketemu di kafe ya toh. Ya itu modal sih menurutku. Ya itu. Terus nggak ada stok yang dicuri. Kenapa? Soalnya suamiku tuh ya dia itu kan kerja di kantor yang lain. Aku ya nggak tahu. Dia tuh selalu ngomong kemungkinan dia sakit tuh gara-gara itu. Karena dia punya pegawainya tuh pegawai lama ngikut dia. Tapi ya intinya mencuri lah, mencuri dalam jumlah yang besar. Jadi dia tuh stres banget, nget 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 nget, wes, gitu. Loh beneran, beneran. Sungguhan dia bener-bener kayak pertama gini, dia ngerasa selain dari uangnya ya. Dia tuh ngerasa ini pegawai yang sudah lama banget gitu loh. Jadi dia tuh benar-benar kayak sakit hatinya tuh kecewa banget ya tuh sampai kayak kena perasaan banget gitu loh dia tuh. Dia nggak nyangka orang kepercayaannya dia segitu lama tapi bisa ngelakuin itu ke dia kayak gitu loh. Itu. Terus eh jam kerja lebih fleksibel. Ya karena balik lagi ke tadi kan aku kan ada kerjaan kayak misalnya lampu, terus butik, F&B. Nah, kalau misalnya aku mau kerja apa ya? Ngomonglah kerja apalah satu lagi kerja. Dengan yang tadi kerja tiga itu aja, aku tuh sudah jarang ketemu anakku. Aku tuh ketemu anakku tuh cuma pagi ngantar sekolah, terus sama pulang itu malam. Malam itu mungkin kadang jam 8. Ya itu aku ketemu sama anakku. Jadi
ya aku tertarik prudensial salah satunya itu karena aku ngerasa ya paling enggak waktuku nggak tambah habis lagi di luaran lagi gitulah itu. Ya, akhirnya habis juga sih tapi sih. Karena kan ketemu orang juga sih. Ya, ini pikiranku sih pada saat itu, sorry, sorry. Terus ini penghasilan yang lebih menjanjikan. Ya, kalau penghasilan lebih menjanjikan nih eh karena waktu join, aku kan nggak tahu ya sistemnya kalau misalnya di Pro itu harus bangun tim apa. Jujur aku bahkan nggak tahu komisi ini berapa, mbok nggak tahu. Cuma aku lihat enak kok deh hidup. Lo jujur, aku kan lihat loh deh lo maksudnya ya aku tahu dia kerja. Terus dia full time. Iki ngomong no leader ya, ngomong leaderku itu ya. Nah ya, jadi iya toh dia kerja, dia bisa jalan-jalan, dia masih ada waktu buat anaknya. Terus eh tapi dia enak gitu loh hidupnya. Cukup, anaknya cukup, sekolah juga baik, apa semua bagus gitu loh. Berarti kan dari situ kan ya wis membuktikan loh. Oh ya kerjaannya ini nih berarti wis pasti menghasilkan gitu loh. Tanpa aku tanya ya, tanpa aku tanya waktu itu tanpa aku nanya sih komisi ini berapa lah. Aku bahkan enggak kepikiran bangun tim pada saat itu ya toh. Terus setelah aku join baru dia jelaskan kalau misalnya kita harus bangun tim dan lain-lain kayak gitu. Dari situ aku ngerasa oh ya memang nggak salah lah. Aku mutusin join ini itu. Itu sih. Oke, terus ini struggleku. Ini yang pertama kali tak rasakan waktu sebelum sebelum join dan sesudah join. Yang pertama tuh kurang pede. Sebelum. Hah? Nggak tahu, nggak pernah tes. Nggak pernah tes. Nggak tahu. Hah? Loh itu sanguin, itu melankolis. Gitu. Jadi aku tuh kurang pede, aku tuh orangnya kurang pede. Sampai ya ya kurang pede. Jadi aku awalnya tuh aku kayak takut toh. Aku ngerasa aku nih nggak pinter ngomong sama orang, nggak bukan orang yang menyenangkan gitu loh. Untuk jadi tuh gitu loh. Jadi itu jadi itu ini tuh gitu loh. Jadi itu aku tuh nggak pede. Aku bingung. Aku pikir, hah jadi agen pruden. Aku jadi agen asuransi. Terus ngomong ketemu orang ini, ketemu orangnya loh. Aku takut gitu loh. Nggak itu. Terus, terus yang kedua tuh nggak mudah bergaul. Kenapa nggak mudah bergaul? Soalnya soalnya ya memang ya aku ngerasa apa ya? Gini, kalau aku dulu waktu sekolah, kuliah, bahkan sebelum join Pru ya. Gini, aku tuh kalau misalnya diajak ketemu gini, kalau misalnya temennya suamiku misalnya diajak ngumpul, ya enggak apa-apa. Tapi aku nggak ada rasa apa yo, butuh untuk ngomong BD. Ngomong nggak apa-apa, nggak ngomong pun nggak apa-apa. Kayak gitu loh. Karena aku lebih seneng, iya betul, handphonean sendiri kayak apa gitu. Kayak gitu loh. Terus kalau misalnya ya kayak contoh kayak dulu ya, kayak misalnya dulu kan hangout gitu sama cewek-cewek gitu kan. Cewek-cewek kan hobi foto-foto toh. Aku tuh nggak hobi foto. Terus jadi mereka tuh selalu ngomong menceno yo arek iki yo dia foto gak gelem kayak gitu loh. Nah, aku di satu sisi aku nggak merasa aku nih harus mengikuti mereka gitu loh. Aku nggak suka kok gitu loh. Tapi kan jadi orang yang nggak menyenangkan loh. Seolah-olah nggak iya toh J, bener toh, benyek toh. Ya, kayak gitu loh.
Loh, aku tuh sadar. Aku tuh sadar aku kayak gitu. Cuma, hah? Enggak ada, aku tuh sadar kalau aku tuh kayak gitu. Cuma aku tuh tetap merasa, ya, ya aku nggak suka kok. Ngapain sih gitu loh. Apa? Kayak apa benefitnya? Kayak ambek cewek-cewek foto deh setiap pucuk itu kayak apa sih gitu loh. Nah, cuma kan jadi bencekno kan. Bagi teman-temanku yang cewek-cewek tuh bencekno. Menurut menurut mereka tuh rasanya aku nih enggak, iya, kamu loh fotonya apa sih susah ngono loh. Ya mungkin salah satunya Linda be. Mungkin gitu zaman dulu be. Ya iya soalnya ngawur, ngawur. Jadi ya kayak gitu loh. Jadi aku karena kayak gitu, wes tambah lagi tuh nggak pede tuh. Karena aku tahu gitu loh. Aku tuh nggak apa ya, nggak menyenangkan gitu loh menurutku. Kayak gitu. Terus overthinking ini ya itu. Jadi misalnya mau mau ngomong sama orang, aku wis bayang loh sih, dia ini nanti nek aku gini kayak apa? Nah dia gini ya apa? Nek iya toh. Terus nanti nek misalnya aku ketemu dia, terus tiba-tiba dia gak ngerekan aku ya apa? Terus saya ini ya apa? Gitu terus. Oh, ya apa, ya apa, ya apa, ya apa, gitu terus. Wis. Pokoknya, tapi yang tak pikirkan gak pernah. Nek misalnya aku nawarin dia langsung yo. Gak pernah. Pasti mikirnya elek. Pasti mikirnya, nek tak tawarin dia pasti wis gini. Terus aku nek dia tahu aku agent, ini pasti dia wis gak mau temenan mbak aku. Kayak gitu loh. Jadi wis mau mikir sembarang-sembarang. Hah? Apa? Ya itu loh. Jadi awal-awal tuh aku sampai takut banget. Aku takut banget kalau misalnya dengan aku join asuransi itu nanti teman-temanku yang cuma segelintir ini tidak mau berteman lagi dengan aku. Karena temanku enggak banyak. Terus sudah tahu aku agent, enggak mau koncoan tambah jadi wes aku jadi opo manusia gua aku. Ya toh. Nah, terus ini keterbatasan waktu juga. Yaitu yang tadi aku bilang. Aku kan kayak ngerasa ya waktuku tuh sudah banyak habis lah di kerjaanku yang lain gitu. Terus aku nambah lagi nih, aduh Isa ndak ya, kayak gitu terus tuh. Terus cuek. Ya, cuek ini kayaknya sampai sekarang sih masihan sih. Jadi aku tuh dulu apa ya, kayak ya aku ndak pengen tahu lah urusannya orang. Wis kamu gak usah ngutik aku ya gak ngutik kamu. Wis bye. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Nggak peduli gitulah sama orang gitu. Jadi kayak kayak tadi ya contoh yang aku bilang diajak foto. Aku nggak mau. Masih mereka ngerasa aku bencek no. Ya sudah gitu loh. Ya nggak apa-apa. Nah itu loh, duyo bencek no gitu loh. Aku dulu kayak gitu, nggak ngurus aku, karena aku ngerasa ya toh aku nggak merugikan kamu kok, aku nggak nyakitin kamu kok. Ya aku jangan mau paksa kayak gitu. Terus, loh, nggak ada sih yang perlu ditepui sih. Terus ini gengsi, gengsi ini tapi bukan gengsiku ya. Ini gengsi ini suamiku. Jadi ya gini, awal-awal tuh aku nggak terlalu dapat support dari ya suami. Kenapa? Ya soalnya pertama gini, dia kan eh dari dulu kan orang selalu persepsi agen asuransi itu kan kurang baik ya toh. Maksudnya banyak lah orang agen asuransi itu yo mek jualan terus hilang lah. Terus terus kayak biasanya itu kan kayak misalnya orang sing apa udah lama gak kontak tiba-tiba dikontak alah ini pasti mau dodol asuransi ya toh apa sih zaman dulu kan pasti kayak gitu. Iya toh. Ya kayak gitulah. Nah, jadi kan ya terus habis itu suamiku ini teman-temannya dia tuh kan nggak ada yang istrinya tuh kerja insurance. Dan teman-temannya suamiku ya mungkin sedikit ada sih yo, cuk sampai iki ono sing lihat iki. Dia tuh ya, eh jadi mereka itu kan ya ya dalam tanda kutip ya agak-agak kayak gitulah ya, agak skeptis lah sama agent insurance gitu loh. Bagi mereka itu ya kayak ngono lah, ala
iki bojo iki opo sih wong asuransi iki kayak gitu loh. Like, masa perlu tak pertegas lagi sih? Wis tahu toh. Nah, kayak gitu loh. Jadi tuh aku itu kalau misalnya apa ya, mau mau membranding diriku ya susah toh. Lah sekarang gini loh, wis temanku ndak banyak, terus aku kerja ini, mau ketemu orang takut, terus orang juga nggak tahu aku ngikut asuransi. Terus kudu piye aku? Suamiku ya ndak boleh. Aku misalnya, ya aku cuma punya sosial media misalnya Instagram. Aku mau ngepost tentang insurance, yo gak oleh, gak seneng. Deh. Terus kudu piye aku gitu loh. Jadi wis kayak, hah? Iyo, jadi iki semesta tidak mendukung nih gimana itu rasanya kayak gitu loh. Cuma saya habis ini aku ada nextnya enggak sih? Gak ada habis kayak oh enggak. Yes. Jadi nah itu sih. Jadi itu nah itu. Oh ya sorry. Aku kepanjangan ya. Oke oke tak cut. Oke oke sorry sorry. Aku ngomongnya kepanjangan. Oke sorry sorry. Ngalor ngidulku kepanjangan kayak gitu. Sorry. Saya ya wis, pokoknya intinya dari semua ini ya akhirnya tuh kan kita waktu baru join terus kan ngikut yang kelasnya Jema itu toh, kelasnya Jema itu toh. Nah, itu menurutku lumayan membantu apa ya, mengubah mindsetku. Jadi kayak yang dulunya aku ngerasa aku tuh ndak pede kalau misalnya aku tuh kerja di insurance. Ikut itu aku jadi merasa ya ini nih sebenarnya profesi yang bagus gitu loh. Kenapa kok aku harus malu gitu loh? Kenapa kok aku harus apa ya? Nggak berani ngomong. Itu sih. Waduh sih. Tanya. Itu. Nanti sesinya itu. Ya. Nah, terus ya semua ini nih tak singkat ya. Aku tuh berusaha sampai detik ini aku berusaha ngelawan. Alasanku tuh cuma satu, kayak misalnya gengsi ya, gengsi. Misalnya aku gengsi sama misalnya suamiku waktu itu ya dia kan nggak support apa. Ya aku cuma ngomong gini loh sama dia. Kan kita ini udah pada dewasa, kamu udah tahu ya kondisi ini kita. Kamu kan sakit gitu loh. Aku berusaha kerja ini harusnya kamu bisa mikir tuh buat siapa? Buat anak-anak gitu loh. Nah, kamu mau mentingin gengsimu, apa mau mentingin aku kerja gitu loh. Maksudku kayak apa ya, nggak worth it gitu loh belani gengsimu, tapi aku tuh nggak bisa berusaha gitu loh. Aku tuh kepentok gengsimu gitu loh maksudku. Karena gengsi, kamu makan gengsimu, aku tuh sampai nggak berani ngomong sampai orang gitu loh. Aku nggak berani masukin di IG dan lain-lain gitu. Worth it lah gitu loh. Ya wis itu sih. Aku ngomong itu ke DE gitu loh. Dan bagiku nggak worth it gitu loh. Aku kerjaan apapun sama halal mau kayak apapun tak kerja no. Karena aku tahu, maksudnya aku kerja ini buat apa, buat siapa gitu loh. Ya itu sih. Jadi aku eh mulai dari yang gengsi, terus yang kurang pede dan lain-lain tidak mudah bergaul ini sekarang aku ya berusaha tak lawan. Kayak dulu aku misalnya diajak kumpul ambek mama-mama sekolah gitu muales sih setengah mati. Sekarang yo dalam hati males jujur aja sih An. Tapi yo tak paksa. Loh aku iya beneran aku tak paksa. Ya nggak bisa karena bagaimanapun aku harus berubah gitu loh. Aku harus berubah. Aku nggak boleh kalau kayak gini terus ya nggak bisa gitu loh. Ya toh. Aku nggak sama temen, aku nggak sosial sama orang kayak gitu sih. Jadi sejak aku join Pru nih, mungkin tahun terbanyak aku tambah temen kayak seumur hidupku kayak teman. Gitu sih kayak sih. Apalagi sejak padel ya toh. eh, ah, itu sih. Itu toh. Ya wis itu sih. Terus jadi ya ini 2024 yang tadi aku join. Mau lihat lagi aku. 2024 itu ya itu aku join. Jadi aku join di Agustus. Terus baru lulus AAJI, AASI itu Agustus akhir, September itu nyemplung di Jema itu ndak produk, ya pokoknya ya wis ngono lah opo sih, gak ngerti kabeh, ya wis dicemplung dari situ.
Ya wes, terus habis itu ya itu aku selalu ngomong Mbak Rek. Rek, terus aku iki kudu piye? Aku iki apa sih harus tak lakukan? Tapi yo jujur sih jawaban dia iki rada membingungkan sih. Ya toh, aku nggak tahu itu membantu apa menyesatkan, aku ya nggak tahu. Dia mek ngomong, wis Van, kamu tuh jok terlalu banyak mikir, kamu tuh kebanyakan mikir, kamu stres tambah kamu mutul. Wis kamu pokoknya kamu ketemu orang, jadi yo temen sing menyenangkan ae gitu loh. Wis, lo temenan, itu sini deh. Coba tanya oh, kayak gitu. Ya, nanti tanya oh. Terus habis itu ya wis toh, sambil belajar, terus dia sama ngomong. Ya intinya kan kalau kamu mau apa ya? Karena dia tahu aku ndak mungkin berani ngomong sama orang nawarno sampai ya apa kan ndak berani. Ya wes dia bilang. Jadi ya sing nyaman aja dengan caramu. Caramu ya apa? Ya kamu jalin hubungan. Terus aku branding diriku, mulai dari yang di Instagram tadi itu. Instagram yang dulu nih aku yo sembo ngepost sak relane, sak ikhlase ya toh. Sak suka-sukaku ngepost yang boten-boten pun gitu. Nah, terus sekarang aku mulai ya di IG ku lebih ada ngepost kayak gitu-gitu sih. Terus aku ya itu waktu itu ya aku ngomong rek tuh siapa rek kudu nawari siapa. Wis tah lah kamu tuh jok bingung ae. Wis pokoknya kamu sambil belajar kamu branding terus. Branding terus kalau kamu tuh sekarang pro kayak gitu loh. Ya wis tapi ya aku ya enggak tahu ya kok pada saat itu memang sih beberapa itu aku closing kan bantuin kokoku ceceku sendiri juga. Tapi ya sisanya aku ya ya enggak tahu ya kok Isa bener cing rek ngomong itu gitu loh. Aku dengan branding, temenku tahu, ya Isa tuh tanya-tanya dewek gitu loh. Isa tanya-tanya dewek, ya akhirnya ya ada sing buka gitu loh. Ya itu sih. Itu. Terus, ya wes sih. Terus ya wes 2025 itu, eh ya, karena dia nyuruh aku Desember loh, Van, kejaran loh, Van, Desember. Sembola rek katanya cok dipikir. Ya toh? Ya toh? Ya wes akhirnya pokoknya ya wes puji Tuhan akhirnya nyampe terus 2025 itu ya di situ bisa promosi itu. Ya, ini achievementnya sengaja tak tulis, jadi cek ketok lumayan titik lah ya. Nggak kayak tadi satu ini toh achievementku ya toh. Ya toh, jadi tapi beneran aku ngerasa setelah join pro itu aku ngerasa aku jadi orang yang lebih baik sih daripada dulu. Aku dulu ya itu kayak tadi aku bilang, aku tuh sama sekali nggak peduli sama orang sih. Kamu orang itu mau ngomong aku bencana mau apa karepmu bodo amat gitu. Nggak ngurus bener-bener nggak ngurus aku. Terus ya punya banyak temen ini. Ya aku terbanyak dapat temanku tuh beneran aku tahu nih ini rasanya. Aku tidak pernah punya teman, maksudnya dalam 1 tahun dapat nambah teman sebanyak ini seumur hidupku. Kecuali waktu SD lah ya, SD kita naik kelas terus masuk, ngerti ya maksudku. Tapi sudah dewasa ini, ya itu, ya toh. Terus ya wis otomatis ya itu kan sekarang aku juga belajar asuransi. Oh, aku tahu oh dulunya yang aku sama sekali enggak mau tahu, aku enggak ngerti apa sekarang aku udah lebih paham. Ini achievement sih bagiku ya. Aku yang dulu kayak gitu. Terus aku meskipun mereka tahu aku ini masih baru, tapi ternyata ada gitu loh yang percaya sama aku gitu loh. Dari yang tak sharingkan. Dan aku sharing nih sharing nih ya mostly ya cuma dari pengalamanku sih memang sih. Pengalamanku pribadi, kenapa kok aku bilang kok kenapa kok perlu ini itulah itu. Terus ini akhirnya dapat support ini. Dapat support itu ya wes itu sama yang terakhir ini terus berani ketemu orang tanpa rek. Ini achievement. Hah? Ya, pertama aku ditemen berapa kali? 2 kali BE, 2 kali. Terus yang terakhir tuh ada pernah aku ngomong rek mel gak mau dia. Ketemu dewek lah, dia bilang gitu. Kalau ada aku nanti orang kita gak percaya. Ya wis lah, oke. Ya wis lah, oke. Ya gitu tok, wis. Aku apa kata rek tak lakuin gitu loh. Ya wis itu tok sih. Udah selesai. Oke. Oke. Sudah selesai. Terus pas aku pulang dia juga nggak nanya, nggak apa gitu. Ya wis. Terus aku yang ngomong sama Rek, lo Rek, aku lah ngomong mau
jadi agent sih? Ya apa kamu iki? Sampai kapan iki ngono? Oh iya Van lupa aku kata gitu. Nggak butuh omset ya gitu loh. Heeh. Nggak butuh omset. Ya wis itu. Lupa ya kamu bisanya kapan? Ya wis kayak gitu. Ya wis terus 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 setelah itu ya anu sih kalau misalnya kan karena aku yang sadar sendiri toh, aku yang mau join. Nah, aku ngerasa kalau misalnya aku mau ngomong sama orang, kalau aku nggak tahu barang itu kan nggak mungkin. Aku harus tahu barang baru aku berani ngomong. Kalau aku nggak tahu aku nggak berani ngomong kayak apapun nggak berani. Nah, terus ya wes, jadi aku yang ngejar, aku ngomong rek, kamu hari apa ada kosong? Aku minta diajarin kesehatan sih, ya wes. Saya sempet-sempetnya gitu loh. Jadi kan dia juga repot toh, kayak dia ketemu orang lah apa gitu. Banget ya repot. Nah ya, jadi sampai kadang itu ya dia itu sih, maksudnya dia bantu aku banget. Dia sampai ke rumahku ngajarin tuh sampai sampai jam 12, sampai jam setengah 1 gitu. Karena aku juga baru bisa pulang dari kantor. Terus dia juga mungkin yo kosongnya mungkin ya agak malam mungkin ya. Ya itu sih. Jadi aku belajar sama Rek tuh kebanyakan mesti ya itu sih jam 9 gitu baru muncul ngono deh ambek Linda-Linda ngomong ngantuk aku ngene. Ya wis ngono. Ya kayak gitu. Memotivasi Iya. ya Celinda ya. Nah, gitu. Jadi ya karena aku ngerasa aku yang butuh. Jadi aku yang nyariin Rek terus. Aku bilang, Rek, terus aku mau belajar sing kritis. Aku mau belajar sing itu. Ya itu aku sing minta sih. Karena Berarti Cece yang aktif. ya, heeh, Oke. itu kalau Satu lagi boleh nggak pertanyaan? Gimana caranya Cece ini kan banyak kerjaan ya sebelum di Pru dan masih ongoing sampai sekarang. Gimana cara ngatur waktu, Ce? Angel juga. hmm, Skip. ya, ya memang ya. Jadi gini, kalau misalnya sing kerjaanku yang kayak butik itu kan sebenarnya memang nggak yang harus aku setiap hari toh di situ toh. Jadi kan kayak aku bisa ngontrol misalnya seminggu berapa kali. Bukan yang kayak aku harus jaga toko dari mall buka sampai mall tutup. Gitu juga yang F&B kan juga kayak gitu. Nah, kalau yang lampu ya memang aku harus tetap ke sana karena kan masih banyak yang harus tak kerjakan, tak kontrol itu. Ya bagi waktu ini contoh misalnya kayak ini hari Senin gini toh. Hari Senin ini kan tadi pagi aku misalnya di rumah ya aku ngantar anakku terus mau masak apa segala macam. Terus karena tidak ada yang bisa menjemput anakku, terpaksa aku tidak bisa kemana-mana. Aku harus di rumah. Ya dari rumah itu aku kerja sih, kerja online. Misalnya online itu aku eh, bikin bikin apa advertisingnya buat kantornya suamiku, kayak gitu-gitu. Habis itu eh ya pokoknya aku wira-wiri urusannya itu, terus aku mampir ke toko sebentar untuk misalnya ya itu tadi aku kayak ngecek sebentar tokoku oke ndak apa-apa mbakku ada masalah apa ndak kayak gitu-gitu kan pegawaiku. Nah, habis dari situ ya sudah ke sini. Tapi kan otomatis kan berarti kan hari ini kan aku ndak ada waktu ke Lampu. Besok ruteku ke sana. Gitu. Satu hari tak full kan di sana. Jadi dari pagi sampai sore ya pokoknya sak hari ini kayak gitu. Nah, nanti Rebo misalnya aku perlu ke yang F&B ya itu pagi aku wis ke sana. Ya wis kayak gitu sih ngaturnya ya rodok kayak gitu. Iya, rodok kayak gitu. Makanya ya rodok itu sih. Nah makanya itu kenapa kok aku akhirnya sering padel. Alasannya tuh salah satunya itu karena pertama gini, aku ngerasa aku nih ya sebenarnya butuh olahraga kan. Tapi di satu sisi aku nih juga harus sosialisasi. Terus waktuku tapi nggak banyak gitu loh. Ya wis tak gabung. Ya kenapa aku kira itu? Karena aku olahraga sekaligus aku sosialisasi. Ya kayak gitu. Jadi sekali jalan gitu sih. Oke. Itu. Thank you. Heeh. Lagi yang mau nanya satu pertanyaan terakhir. Oh ya Cindy. Ci mau tanya. Heeh. Oh, iya. Ci mau tanya. Akhir-akhir aku rasanya banyak lihat kayak Cici rekrutan closing. Aku nggak tahu ya, Ci, itu rekrutan tahun lalu apa tahun ini. Tapi yang pertanyaan aku adalah gimana Cici BOP si rekrutan ini untuk bisa jalan? Hmm. Aku ndak BOP, tepatnya. Aku ndak BOP. Pikir aja cantik. Ndak BOP. Jadi awalnya cuma
jadi kayak yang tadi yang closing itu kan memang dia tapi kapan hari sempat datang yang BOP yang Redback gitu kemarin, yang bulan apa itu loh. Nah, tapi awalnya aku ndak mem-BOP dia sampai ya apa ya, cuma karena dia mau bikin satu keluarga. Terus habis itu kan ya ini kan temenku deket. Jadi awalnya ya cuma aku nawarin dia buka buat sak keluarga. Nah, habis itu ya ngobrol karena udah deket lah ya ngobrol-ngobrol apa gitu. Terus ya apa ya? Ya kan aku juga cerita tuh sama dia tuh kayak aku enjoy kerjaan ini. Di sini aku belajar banyak bla 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 kayak gitu sih. Jadi aku ndak cerita maksudnya, "Wih, aku lo dapat komisi sak mini." Ya ndak gitu loh. Aku cuma cerita ya kayak di sini lingkungannya enak bla bla bla. Terus kerjaannya sebenarnya kalau misalnya ditekunin pasti bisa. Terus kayak kita ndak harus apa ya? Maksudnya waktu dari jam 8 sampai jam 5 kayak gitu enak toh. Jadi anytime aku bisa kerja dari rumah pun aku bisa. Misalnya telepon orang apa kayak gitu-gitu. Aku cerita-cerita toh. Cuma cerita toh aku. Apa sih yang tak rasakan gitu loh. Terus habis itu dia iya ya enak tah dia ngomong gitu. Ya wes terus pas dia ini yang tadi itu agenku di luar pulau ya. Terus ya waktu kemarin yang BOP itu di Redback, ya udah terus tinggal ya tak tanyain, ini loh kebetulan ada BOP di Redback. Kamu denger tak? Siapa tahu kamu tertarik lah untuk jalanin bisnisnya. Ya udah gitu toh sih aku. Itu kurang seru ya. Kan semua orang tuh punya stylenya masing-masing. Itu toh. Ya, sudah ya teman-teman. Nanti kalau ada yang mau tanya lagi, silakan tanya sendiri. Wong satu kantor kok ya. Ya, ini ada kenang-kenangan dari You Agency. Terima kasih Vanessa atas sharingnya yang sangat menginspirasi kita semua. Fotonya di sini. Boleh. Kuek kok. Lho jenane iku mek ngasih noto tapi kan foto pisan jenane. Aceh melok pisan lah, Ceh. Wis iki lah sepupunya sini sepupu mbek kon, mbek kon. Billy. Mewakili Bapak Reknaldo, Saudara Billy. Mewakili Lidawati Angelia. Oh, Billy kurang lemu ya? Gak ada sing lemu saya ya di sini. Loh, Reknaldo kan sudah kurusan. Bil repetan, Bil. Ya. 1, 2. Ini. 1, 2. Iya. Terima kasih ya. Ya. Oh. Ya. Terima kasih ya. Ya, kita tutup dulu doa penutup oleh CRNI tapi jangan pulang, masih ada surprise satu lagi. Tapi kita doa Ya, dulu ya. untuk Ya. pemilihan best dress Dalam code, doa. bener ya. Cakep-cakep ya hari ini. Teman-teman, sekali lagi kita kasih big applause buat Vanessa, luar biasa ya sharingnya. Benar-benar apa ya, menginspirasi kita bahwa kita itu nggak boleh menyerah dengan keadaan. Masalah itu boleh datang pada setiap kita, tapi yang terpenting